Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktu dan tempat untuk saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian terima kasih banyak kepada lembaga Analog Teacher of Learning karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk kita bersama-sama belajar, berbagi tentang materi yang akan saya sampaikan nanti. Dan kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia telah mengikuti diklat pendidikan yang sangat luar biasa ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk hidup kita ke depannya. Amin. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, baik saya akan langsung mulai tentang penyampaian materi, yaitu keterampilan critical thinking dan problem solving, atau bahasa kita tentang keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, next. Nah, di sini sebelum kita lanjut membahas lebih dalam lagi tentang critical thinking dan problem solving, alangkah baiknya kita melihat latar terlebih dahulu tentang mengapa penting materi tentang critical thinking dan problem solving ini. Nah, jadi pertama kali kita lihat tentang tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sini sangat jelas sekali tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara untuk meningkatkan harkat dan martabat dari segala aspek kehidupan, baik dari segi agama, sosial, budaya, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, di situ kita setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layaknya, sehingga kita sebagai pendidik harus berusaha menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan lebih bermakna. Nah, sehingga menghasilkan suatu lulusan yang bisa mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lebih jelas mengetahui tentang tujuan pendidikan nasional secara lebih mendalam. Nah, hal tersebut sejalan dengan berkembangnya zaman. Nah, terutama kita berada di abad 21 ini yang sangat menantang. Nah, jadi banyak tantangan yang istilahnya tuh secara tidak langsung sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, terutama dari segi perkembangan teknologi yang semakin berkembang, kemudian dijadikan teknologi ini sebagai andalan, kemudian ada ragam gaya hidup yang sangat luar biasa, kompetensi di segala bidang. Nah, harus dikuasai, kemudian banyaknya berbagai pilihan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, sehingga kita harus bisa memilah-milah apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, karena semua itu sangat berpengaruh terutama kepada kehidupan dan jenjang karir kita, kemudian kepada istilahnya pembelajaran, dan kita harus berinovasi dalam melakukannya. Kemudian informasi media dan teknologi yang semakin bermacam-macam memunculkan informasi yang sangat luar biasa, sehingga perlu adanya persiapan kita dalam menghadapi tantangan di abad 21 tersebut. Nah, jadi banyak secara tidak langsung kita tidak hanya bisa berfokus pada teori dan hafalan saja. Jadi kita harus mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain
dalam menghadapi atau menghadapi tantangan abad 21 ini. Nah, jadi tapi seiring berkembang waktu banyak tetap kita temui masalah-masalah yang muncul karena mungkin terbatasnya suatu fasilitas atau ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki lagi, misalkan masalah tentang pembelajaran yang masih berfokus pada teori dan hafalan, kemudian tentang tuntutan kurikulum yang mana materi begitu banyak harus dikuasai sehingga kita kadang menyampingkan hasil atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Jadi banyak masalah yang kadang di sistem pembelajaran kita itu hanya berfokus kepada teori dan hafalan itu. Nah, jadi secara tidak langsung itu akan memunculkan masalah bagaimana kita terhambat dalam mencapai suatu keterampilan atau kompetensi yang mendukung hidup di abad 21 ini. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut, maka di sini kita harus memiliki keterampilan abad 21 yang difokuskan dalam pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu istilah 4C. Nah, di sini ada collaboration, critical thinking and problem solving, communication, dan creativity and innovation. Nah, di sini keterampilan-keterampilan yang akan ditekankan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Nah, jadi istilah dari 4 keterampilan 4C ini akan diusahakan untuk diterapkan di sistem pembelajaran karena banyak hal-hal yang akan membuat sesuatu hasil yang luar biasa yang sangat berpengaruh bagi kehidupan peserta didik nantinya. Nah, jadi lebih fokus di sini saya akan membahas salah satu dari keterampilan abad 21 ini, yaitu tentang critical thinking and problem solving atau kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Next. Nah, di sini mengapa saya sangat tertarik atau memilih salah satu dari keterampilan abad 21 yaitu tentang critical thinking dan problem solving. Karena menurut saya critical thinking dan problem solving ini sangat berpengaruh kepada keterampilan-keterampilan yang lainnya. Nah, misalkan pola pikir atau pemikiran penalaran seseorang itu sangat penting dalam dia menentukan langkah ke depannya atau langkah yang dia ingin lakukan. Nah, di sini salah satu contoh yang sering kita alami seperti dalam menguasai informasi dan teknologi belumlah cukup untuk mampu bersaing. Kita harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menangkal informasi yang tidak benar yang tersebar. Mungkin salah satu sekarang ini yang sangat memprihatinkan, begitu banyak informasi-informasi hoax yang ada di media sosial. Nah, yang mana kita harus perlu penalaran atau pemikiran yang matang, yang jelas. Jadi tidak hanya menerima begitu saja. Jadi kita harus ada penalaran yang lebih jelas dan benar. Bagaimana kita bisa menanggapi informasi yang tersebar dari media sosial dan juga bagaimana menyelesaikan masalah yang real yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar. Nah, jadi istilahnya kita memiliki kemampuan dalam berpikir kritis atau berpikir lebih mendalam, lebih menguasai
apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diambil yang baik, dan apa yang perlu ditinggalkan seperti itu. Nah, jadi di sini saya mengambil pembahasan tentang critical thinking dan problem solving. Di sini menentukan bagaimana akan tercapainya keterampilan-keterampilan yang lain seperti keterampilan kolaborasi, keterampilan kreativitas dan inovasi, dan juga dalam penguasaan teknologi. Nah, di sini adalah critical thinking dan problem solving sebagai penyaring bagaimana kita harus melangkah dan menemukan solusi dari masalah yang mungkin ada muncul di sekitar kita. Seperti itu. Ya, next. Nah, di sini kita akan langsung membahas tentang apa itu critical thinking. Nah, merupakan suatu kemampuan menganalisis, memproses, dan memahami informasi dengan cermat. Nah, di sini kita tidak hanya langsung menerima informasi dari media sosial, dari koran atau dari buku, kita setidaknya ada tahapan untuk menganalisis, memproses, dan memahami terlebih dahulu sebelum kita berkata benar atau berkata tidak. Nah, jadi kita harus terlebih dahulu melakukan penalaran atau berpikir terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pemikiran yang cermat dalam artian di sini adalah secara logis. Nah, jadi ini kita mencari kebenaran yang sebenar-benarnya melalui pola berpikir kritis tadi. Nah, keterampilan berpikir kritis dapat membantu diterapkannya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, jadi penalaran untuk kita mencari pemikiran berpikir yang logis itu adalah tahapan kita untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang benar, seperti itu. Ya, next. Nah, jadi di sini seorang pemikir kritis akan mampu menyimpulkan dari apa yang dia ketahui dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Jadi seorang pemikir kritis dia tidak begitu saja akan menerima informasi dari luar. Jadi tidak begitu saja dia percaya atau tidak begitu saja dia menerima atau mengiyakan. Dia akan melalui proses tahapan bagaimana dalam mengiyakan atau dalam menerima dari informasi tersebut. Nah, jadi melalui penalaran tadi untuk berpikiran terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Jepri Utomo tadi. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang growth mindset. Nah, jadi istilahnya pemikiran kita lebih terbuka, lebih berkembang. Nah, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini kelebihan berpikir kritis sangat penting sekali. Kenapa? Karena berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi yang ada dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri sebagai refleksi diri. Nah, di sini begitu banyak setiap saat mungkin kita menghadapi masalah-masalah yang muncul mungkin dari diri kita atau dari lingkungan kita, mungkin dari negara bangsa ini kan begitu banyak masalah yang muncul. Nah, mungkin dari kita memiliki keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, kita bisa lebih berpikiran terbuka, terus tidak terbawa emosi. Jadi kita lebih tenang, lebih banyak bagaimana kita mencari solusinya, kebenarannya. Nah, seperti itu. Ya, next. Nah, jadi di sini berpikir kritis sangat perlu dipelajari karena berpikir kritis merupakan keterampilan yang universal. Nah, artinya di sini kemampuan berpikir yang lebih jernih dan lebih rasional. Nah, jadi berpikir kritis kita itu
diusahakan untuk berpikir lebih tenang, lebih terbuka, sehingga tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menemukan solusi atau dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ketika mempelajari suatu bidang ilmu apapun atau suatu yang ada di lingkungan kita untuk memecahkan masalah atau mencari solusi, kita lebih berpikiran jernih dan lebih rasional seperti itu. Jadi keterampilan berpikir kritis ini perlu dilatih atau dikembangkan, terutama untuk peserta didik yang disiapkan dalam menghadapi kehidupan di abad 21. Nah, kemudian berpikir kritis sangat penting di abad ke-21 sesuai yang saya sampaikan. Mungkin di awal tadi sangat jelas sekali di abad 21 merupakan era informasi dan teknologi yang sangat berkembang. Nah, yang mungkin informasi dan teknologi dijadikan suatu andalan atau istilahnya dalam arah kehidupan mungkin sehingga memerlukan keterampilan berpikir kritis yang lebih baik lagi untuk kita bisa mencari kebaikan perkembangan dari informasi dan teknologi saat ini. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian berpikir kritis dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Nah, jadi berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari, dalam cara menganalisis struktur teks dengan logis, meningkatkan kemampuan untuk memahami. Nah, jadi ketika kita memiliki keterampilan berpikir kritis yang bagus, kita lebih bisa berpikir secara jernih dan sistematis, sehingga secara tidak langsung kita lebih mudah untuk mempelajari materi atau mempelajari informasi-informasi yang ada. Seperti itu. Ya, kemudian berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Nah, jelas di sini untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Sehingga berpikir kritis ini dapat mengevaluasi ide-ide baru yang akan yang muncul sebagai gagasan-gagasan dalam penyelesaian masalah yang muncul mungkin di lingkungan sekitar kita. Ya, next. Nah, jadi terakhir berpikir kritis penting untuk refleksi diri. Nah, di sini secara tidak langsung dengan adanya kita pola pikir yang lebih terbuka, lebih bagus, lebih baik. Jadi kita di sini bisa mengerti akan kemampuan diri kita sendiri dan kita bisa melihat kebenaran dari keputusan apa yang telah kita ambil. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa refleksi diri dari kemampuan kita berpikir kritis. Ya, next. Nah, di sini ada elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, yaitu ada fokus, reason, inference, distillation, clarity, dan overview. Nah, di sini mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat di tabel. Nah, bagaimana kita elemen dasar dalam tahapan untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini. Next. Nah, salah satunya di sini secara rinci saya lebih singkat lagi tentang keterampilan bagian-bagian keterampilan dari berpikir kritis yang harus kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menginterpretasi atau mengklarifikasi makna, melihat kebenaran yang ada, tidak begitu saja menerima. Kemudian ada suatu kemampuan kita untuk melihat kebenaran,
mungkin menyaring terlebih dahulu apakah itu baik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis dengan memeriksa gagasan atau kemudian mengevaluasi apakah suatu evaluasi atau suatu kegiatan menilai apakah itu baik atau tidak. Nah, kemudian menginferensi, mempertanyakan atau memikirkan solusi dari alternatif tentang kejelasan-kejelasan dari apa yang informasi tersebut muncul. Nah, kemudian ada clarity atau penjelasan, menyatakan masalah hasil, bagaimana kita mengemukakan pendapat-pendapat seperti itu. Kemudian ada regulasi diri, ya tadi kita setelah kita mencari solusi, mendapatkan pembahasan masalah, kita kembali merefleksi diri apakah kita sudah benar atau tidak, seperti itu. Ini adalah salah satu keterampilan dari inti berpikir kritis. Nah, jadi apabila kita ingin memiliki keterampilan berpikir kritis, kita harus memiliki keenam inti dari ruang lingkup berpikir kritis di sini. Ya, mungkin kita harus melalui tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan tadi, yang dikatakan bagaimana dari keterampilan inti berpikir kritis tersebut. Ya, next. Nah, di sini kemudian ada ciri atau 5 indikator perilaku yang sistematis dalam berpikir kritis. Nah, jadi jika kita ingin melihat seseorang apakah orang tersebut memiliki keterampilan berpikir kritis atau critical thinking tadi, kita melihat keterampilannya dalam menganalisis, mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan mengevaluasi. Nah, di sini tahapan-tahapan tersebut kita bisa lihat bagaimana dia melakukan suatu kegiatan, seperti kalau kita mau melihat keterampilan kepada siswa, kita bisa melatih dengan kelima keterampilan ini. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat atau melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik atau berpikir kritis seseorang, seperti itu. Ya, next. Nah, jadi kenapa tadi kita ada salah satu bagian dari yang terpenting dalam critical thinking adalah kemampuan memecahkan masalah. Karena dari segi kita penalaran dalam menemukan pemikiran yang lebih logis, nah kita harus mampu memecahkan masalah atau menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, di sini berpikir kritis sangat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, karena merupakan sebagai proses pemikiran dalam menemukan masalah dan memecahkannya berdasar data dan informasi akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Jadi dengan adanya problem solving, kemampuan problem solving ini sangat bisa membantu seseorang itu memiliki kemampuan kemampuan berpikir kritis, seperti itu. Ya, next. Nah, jadi di sini ada tentang prinsip problem solving. Nah, pertama, keberhasilan dalam memecahkan masalah. Kedua, pemakaian informasi dalam memecahkan masalah. Ketiga, mencari alternatif jalan keluar sebagai titik tolak pemecahan masalah. Keempat, menyadari penyebab permasalahan terlebih dahulu. Kelima, menciptakan ide-ide baru. Nah, jadi setiap peserta didik atau seseorang yang memiliki kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, mereka memiliki 5 prinsip tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana mereka menemukan ide gagasan yang terbuka dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini
ada tahapan-tahapan yang biasa dilakukan ketika kita ingin memecahkan masalah. Nah, di sini ada pertama kali kita menganalisis situasi. Ya, tadi ini kita melihat kondisi yang ada, kita melihat bagaimana pemikiran kita tentang misalkan suatu lingkungan, tentang bagaimana masalah yang muncul yang perlu kita atasi atau kita cari solusinya. Nah, seperti itu. Di sini kita harus bisa menganalisis, kemudian setelah melihat situasi, kemudian kita mengidentifikasi masalah yang perlu kita pecahkan, seperti itu. Nah, di sini bisa dilatih melalui tahapan-tahapan bagi kita melihat lingkungan sekitar. Nah, jadi selanjutnya dari mengidentifikasi masalah ada prioritas masalah. Jadi masalah apa saja yang ingin kita selesaikan, yang harus kita tadi harus kita cari ide gagasan dalam menyelesaikannya, dalam mencapai suatu tujuan. Nah, setelah itu mungkin kita mencari alternatif kemampuan atau ide-ide tentang pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini rencana operasional bagaimana apa yang kita harus lakukan, dan yang terakhir jelas evaluasi. Nah, di sini kita melihat bagaimana konsep pemecahan masalah yang kita temukan apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapan dari problem solving. Ya, lanjut. Nah, di sini mengapa berpikir kritis sangat berkaitan dengan atau disandingkan dengan problem solving, karena upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran yang relevan dengan aktivitas berpikir kritis, misalnya melalui model pembelajaran problem solving. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna, terpadu, menantang, aktif, dan berbasis nilai. Nah, jadi di dalam tahapan-tahapan problem solving ini, itu akan mampu seseorang dalam meningkatkan pola berpikir kritisnya. Nah, karena di sini memiliki tahapan-tahapan yang sangat jelas yang bisa melatih pola pikir seseorang dalam mencari solusi yang tepat atau memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Apalagi sangat baik sekali diterapkan di pembelajaran karena dapat melatih peserta didik menjadi lebih terbuka, pemikirannya lebih berkembang, bagaimana mereka melihat situasi kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya terpaku pada teori hafalan yang ada di buku, jadi harus melihat juga masalah-masalah yang muncul yang ada di lingkungan sekitar yang perlu penyelesaian yang benar, seperti itu. Ya, lanjut. Next. Nah, jadi kesimpulan di sini, critical thinking dan problem solving pada pembelajaran akan membuat peserta didik mampu memiliki pemahaman terhadap masalah secara mendalam, mampu mensintesis dan menarik kesimpulan untuk dapat memecahkan masalah-masalah secara terarah, evaluatif, dan reflektif untuk menghadapi atau menjawab tantangan abad 21. Jadi diharapkan dengan terbiasanya memiliki keterampilan berpikir kritis dan problem solving, diharapkan peserta didik mampu menghadapi tantangan abad 21 yang mungkin sekarang ini sudah sangat luar biasa. Nah, jadi harus peserta didik atau kita semua harus memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, jadi mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.